Halo. Dek. Dedek. Baik, jemaah Rahman, alhamdulillah kita telah singgah di Masjid Quba. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Jabal Uhud. Jabal Uhud. Jabal Uhud di sana merupakan yang sangat luar biasa. Baik, jemaah Rahman. Masjid Quba ini adalah yang pertama kali yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW dalam konteks turunnya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali ahaqqu an tuquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka Masjid Quba ini didirikan atas dasar takwa. Sejak hari itu maka banyak orang-orang ingin yang membersihkan diri di dalamnya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersih. Amin, amin, amin ya Rabb, amin ya Rabb. Masjid Quba ini Dufullah Rahman merupakan masjid yang diutamakan, yang mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda kita Rasulullah SAW, man ini ta'jil umrah. Jadi barang siapa yang telah bersuci dari tempat tinggalnya atau dari hotelnya, lalu kemudian menuju ke Masjid Quba, lalu kemudian tegakkan salat 2 rakaat dan ajril umrah, maka pahala seperti mana kita melaksanakan ibadah umrah. Itulah yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Masjid Quba ini Dufullah Rahman yang mempunyai 4 ya. Di antara masjid yang lainnya, yang pertama Masjidil Haram ya, yang mana yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, 100.000 pahala. Sedangkan di Masjid Nabawi yang nomor 2, Masjid Nabawi yang memiliki 1.000 pahala. Terus yang nomor 3 adalah Masjidil Aqsa, sekarang lagi digempur ya sama Iran ya, di mana Masjidil Aqsa ini kiblat pertama bagi orang Islam ya, yang mana yang memiliki keutamaan 500 pahala. Sedangkan yang terakhir Masjid Quba yang tadi kita singgah, yang memiliki sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Baik, kita tinggalkan Masjid Quba Dufullah Rahman. Lawatan selanjutnya kita akan menuju Jabal Uhud. Jabal Uhud Dufullah tidak nampak dari kejauhan di depan ya, yang merah kemerahan ya, yang mana sebagai saksi Jabal Uhud ini peperangan yang sangat dahsyat pada zamannya baginda Rasulullah SAW. Kafir Quraisy ini ingin menyerang kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Namun pada saat itu Dufullah Rahman, sebagian sahabat, ketika kafir Quraisy ini ingin menyerbu kaum muslimin yang ada di kota Madinah ya, maka sebagian sahabat mengusulkan lebih baik kita hadapi dalam kota Madinah. Ini sahabat munafikun ya. Kenapa? Karena ingin dihadapi dalam kota Madinah, sedangkan dalam kota Madinah akan mengganggu pada anak-anak kecil, orang tua dan lain sebagainya. Namun sahabat sejatinya di Dufullah Rahman ya, ingin dihadapi di luar kota Madinah. Ingin dihadapi di Bukit Uhud. Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat di situ di Dufullah Rahman ya.
berangkatlah kaum muslimin dari kota Madinah menuju Bukit Uhud ya, sebanyak 1000 pasukan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Namun setelah sampai di perjalanan Nufur Rahman ya, 300 pasukan ini membelok arah, tidak jadi ikut baginda Rasulullah. Jadi meskipun 300 pasukan mengundurkan diri atau berbelok arah kembali kota Madinah, namun yang 700 pasukan kaum muslimin ini tidak menyurutkan keberanian, tetap berangkat menuju ke Jabal Uhud untuk menemui kafir Quraisy pada saat itu. Nah, berangkatlah Bapak Ibu Dufur Rahman yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW menempatkan kaum muslimin sebanyak 50 pasukan di Jabal Rumat ya, atau pasukan pemanah. Pasukan pemanah ini ditempatkan khusus oleh baginda Rasulullah, yaitu di tempat Bukit Rumat atau Bukit Pemanah di situ. Sebanyak 50 pasukan ya, untuk mengantisipasi kafir Quraisy ya. Karena pada saat itu perbandingannya sangat jauh sekali Dufurullah ya. Karena tinggal 700 pasukan, sedangkan kafir Quraisy ini kurang lebih 3000 pasukan. Jadi sangat jauh sekali perbandingannya. Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat ya, sehingga pasukan kaum muslimin pemanah ini ya terus menerus dihujani mengarahkan panahnya ke arah musuh, sehingga kafir Quraisy ini tidak lagi menghalau ya, sehingga kafir Quraisy ini lari terbirit-birit. Kafir Quraisy ini lari terbirit-birit. Awal mulanya ini kaum muslimin menang ya, menang mutlak awal mulanya Rasulullah. Karena pada saat itu pasukan pemanah sebanyak 50 pasukan ya, terus menerus ya, anak panahnya dilepaskan menuju ke arah musuh, sehingga musuhnya kafir Quraisy ini tidak lagi menghalau, sehingga mundur ya, lari terbirit-birit ya. Namun apa yang terjadi kaum Dufurullah ya, pada saat itu kafir Quraisy ini memundurkan diri ya, lari sampai barang-barangnya, logistiknya ya, gadiman-gadimannya tertinggal di medan perang pada saat itu, sehingga oleh pasukan kaum muslimin, pasukan pemanah sebanyak 50 pasukan ini melihat ingin mengambil hasil peperangan harta rampasan tersebut. Namun apa yang terjadi, karena di Bukit Rumah Pemanah ini sudah kosong, akhirnya Khalid bin Walid ini melihat bahwa bukit sudah kosong untuk menyerang kembali dari belakang. Rahman yang Khalid bin Walid ini mengambil kesempatan berputar arah dari belakang untuk menyerbu kembali kaum muslimin, sehingga terjadilah malapetaka yang sangat dahsyat Bapak Ibu ya. Banyak sekali yang gugur dalam perangan, sebanyak 70 ada gugur, termasuk namanya baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini dibunuh khusus oleh Wasi. Wasi ini budak negeri, budaknya Hindun bin Utbah ya. Hindun ingin menuntut balas dendamnya atas kematiannya suaminya, terus ayahandanya pada saat perang Badar di tahun lalu. Jadi ingin menuntut balas dendam. Jadi Wasi ini, budaknya ini dilatih khusus untuk melempar tombak dari jarak jauh. Nah, pada saat peperangan Uhud itu ya, Wasi ini tidak lain dan tidak bukan yang dibunuh hanya Sayyidina Hamzah, sehingga terjatuhlah Sayyidina Hamzah
Hamzah bin Abdul Muttalib Yang saya berdampingan dulu di sini. hingga terbunuhlah Yang saya Sayyidina dulu. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini Mas dulu. Maka dari itu Hindun bin Utbah ini mengambil kesempatan untuk mengambil buah jantungnya di rumah. Karena apa? Saking jengkelnya, dendamnya dalam hatinya di Allah, ya. Sayyidina Hamzah ini dalam riwayat mengatakan dibelah dadanya, ya. Diambil jantungnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun saya mengatakan tidak bisa ditelakan. Baik Dukur Rahman, perhatikan di depan sebelah kiri itu adalah Jabal Uhud yang memiliki panjangnya 7 km, ya. Gunung yang paling panjang di kota Madinah, ya, Gunung Uhud. Ini sebagai saksi peperangan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasukan pemanah ini Dukullah Iya, oke. ketika dibantai oleh kafir Quraisy, ya, karena mengambil barang ganimah-ganimah, padahal Rasulullah sudah berpesan sebelumnya, menang atau kalah kalian jangan turun. Namun apa yang terjadi? Karena sudah lalai atas perintah Rasulullah SAW, maka apa yang terjadi malapetaka yang terjadi yang dapat. Maka dari itu, kalau sudah lalai atas perintah Rasulullah SAW, dan tidak lain tidak bukan akan terjadi malapetaka yang sangat dahsyat di Allah. Itulah pentingnya kita ambil pelajaran dari kisah ini. Perjuangan baginda Rasulullah, ya, ini merupakan yang sangat luar biasa, sehingga kaum muslimin ini mundur, ya. Awal mulanya sudah dimenangkan mutlak, namun terjadi yang tidak diduga. Para pasukan pemanah ini mengambil ganimah yang ada di bawah medan perang, ya, sehingga pasukan kafir Quraisy, ya, mengambil kesempatan menyerang dari arah belakang. Terjadilah malapetaka yang sangat dahsyat, keguguran sebanyak 70 para syuhada, termasuk pamannya Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, disitulah terjadi perangan yang sangat dahsyat di bawah Jabal Uhud ini. Jadi baginda Rasulullah ini sempat dibawa lari, baginda ini sempat dibawa lari. Di situ di bawah Gunung Uhud ada gua kecil, di situ dibawa lari ke sana baginda Rasulullah. Pada saat itu ketika kafir Quraisy menyerang dari belakang, dan baginda ini para sahabatnya semuanya mendukung baginda Rasulullah. Jadi untuk menyelamatkan baginda Rasulullah. Namun ada sebuah riwayat mengatakan terkena gigi, rahangnya terpatah, patah giginya, ya, sehingga dibawa lari ke dua Gunung Uhud. Astagfirullah. Baiklah Dukur Rahman, kalau kita sudah sampai nanti, ya, kita terlebih dahulu kita untuk mengucapkan salam dan doa kepada para syuhada Uhud bersama-sama nanti, ya, pada syuhada Uhud. Nah, disitulah perhatikan di depan sudah dapat Dukullah, ya, itu namanya pasukan pemanah ditaruh di bukit pemanah, ya, itu ada bukit kecil. Disitulah pasukan pemanah ditaruh sebanyak 50 pasukan. Jadi baginda Rasulullah sudah memberitahukan menang atau kalah jangan kalian turun di bukit ini. Jadi ketika terjadi peperangan, ya, pasukan kafir Quraisy ini setelah lari dari medan perang, sehingga barang-barangnya, ganimah-ganimahnya tertinggal, logistiknya tertinggal, maka para pasukan pemanah ini turun berporak-porandai untuk mengambil barang-barangnya tersebut, sehingga para kafir Quraisy ini mengambil kesempatan untuk menyerang dari belakang. Akhirnya apa yang terjadi? Maka malapetaka yang terjadi sehingga sebanyak 70 orang syuhada Uhud yang gugur dalam peperangan.
Baik jemaah Abdullah Rahman, Gunung Uhud ini merupakan sebagian saksi ya pada zaman Rasulullah SAW. Ini Gunung Uhud ini ya, Uhud yuhibbuna wa nuhibbu, kata kita Rasulullah ya, Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Jadi Gunung Uhud ini cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah pun cinta Gunung Uhud ini. Seperti itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan pada zaman Rasulullah juga pernah mendaki Gunung Uhud itu. Pernah mendaki Gunung Uhud yang ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Utsman. Sakingnya ya, bagi Rasulullah dengan para sahabatnya telah mendaki gunung tersebut, maka saking gembiranya Gunung Uhud ini sampai bergoyang atau berguncang ya, sangat keras. Maka dari itu baginda Rasulullah SAW menghentakkan kakinya, diamlah kau Uhud, karena di atasmu ada Nabi akhir zaman dan Rasul akhir zaman dan juga sahabatku Sayyidina Abu Bakar yang selalu membenarkan firman-Nya Allah, dan Sayyidina Umar dan Utsman ini akan telah mati syahid. Disitulah sampai Gunung Uhud ini diam seketika bergetarnya. Baiklah jemaah Abdullah Rahman, karena ini sudah sampai, mari kita turun untuk memberikan salam dan doa kepada para saudara Uhud ya di depan bersama-sama, meskipun tidak bersama rombongan dengan yang lain. Mari kita untuk memberikan salam dan doa kepada para saudara Uhud. Mari kita turun dengan tenang dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.